Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan hari kemenangan ini dengan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita saling menjabat tangan dan memberikan maaf guna memutus rantai kekhilafan yang mungkin pernah terjadi di antara kita. Semoga kesucian jiwa yang kita raih hari ini mampu membawa keberkahan dan ketenangan dalam menjalani hari-hari mendatang. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum rangkaian salat Idul Fitri kita laksanakan, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah di Masjid Nurul Falah. Yang pertama, kata sambutan dari Ketua Masjid Nurul Falah, yaitu Bapak Tarzan. Kepada Bapak Tarzan dipersilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan hadir ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, kami atas nama pengurus Masjid Nurul Falah beserta panitia Ramadan mengucapkan minal aidin wal faizin, saling memaafkan karena hari ini adalah hari yang sangat suci, sama dengan baru dilahirkan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada jemaah yang telah memberikan bantuan sumbangan di dalam pelaksanaan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah, pada pagi tadi jam 4 masih menerima kami zakat fitrah. Alhamdulillah sampai kepada yang berhak menerimanya atas bantuan teman-teman dan panitia Ramadan. Alhamdulillah. Ini itu yang dapat kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tarzan atas kata sambutannya. Yang kedua, yaitu penyampaian salat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh imam kita, yaitu Ustaz Ilham Saputra. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Falah, insyaallah kembali kita mengulang seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Tidak ada yang berubah mengenai pelaksanaan salat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Insyaallah salat Idul Fitri ini akan dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Dimulai dengan kita memasang atau memakai niat. Adapun niat salat Idul Fitri adalah, kalau di dalam bahasa Arab,
usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman, kalau kita sebagai makmum lillahi ta'ala. Sekali lagi kami ulang, usalli sunnatan li'idil fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di rakaat yang pertama insyaallah kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Takbir 7 kali ini di luar daripada takbiratul ihram, takbir yang pertama yang diucapkan oleh imam. Kemudian di takbir yang kedua, di rakaat yang kedua, insyaallah kita akan bertakbir sebanyak 5 kali. Itu di luar daripada takbir intiqal ataupun berdiri ketika rakaat pertama selesai. Kalau dimasukkan takbir intiqal artinya sebanyak 6 kali. Takbir yang pertama, rakaat yang pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Di sela-sela takbir kita disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi diulang, kita sama-sama mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala minal 'amilin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu 'amin wa antum bi khairin. Allahumma ja'alna minal 'amilin wal faizin. Allahumma ja'alna minal 'amilin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Yang terakhir adalah adapun petugas salat Idul Fitri pada pagi ini, yaitu yang bertindak sebagai khatib, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Maulana Jaya Al-Hafiz, dan yang bertindak sebagai imam yaitu Ustaz Ilham Saputra, dan yang bertindak sebagai Bilal kami sendiri. Itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum. Bagi jemaah kami yang masih ada saf kosong di depan, agar segera mengisinya. Terima kasih kami ucapkan, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya معشر المسلمين وذرة المؤمنين
وفضل وإياكم لما يحبه الله ورضاه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم العيد الفطر ركعتين، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ولا يتكلم، فقال له فاسمعوا وأنصتوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. فيا أيها الناس اتقوا الله، فإن التقوى أساس الحسنات وخلاصة الأعمال. واعبدوا الله فإن العبادة دافعة للسيئات وناهية عن الفساد والضلال. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita laksanakan kewajiban melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala begitu senang kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala beriklan, mengumumkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya bagi orang-orang yang datang untuk sholat Idul Fitri ini, wahai malaikat-malaikatku, apakah balasan bagi orang-orang yang telah melakukan pekerjaannya? Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, wahai Tuhan kami, maka balasannya ialah mendapatkan ganjaran pahala dari Engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya baik laki-laki menjadi hamba Allah
menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka bagi yang datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, keluar dari rumahnya dan berdoa dengan keras, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan seluruh kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya dengan pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam suatu mahfuz, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganjaran kepada semua orang yang telah menunaikan kewajiban ini dan menghadiri sholat Id, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat Allah ini. Ini karena karunia dari Allah, rahmat Allah yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan tidak mampu melaksanakan sholat tarawih, bangun malam, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan amalan-amalan lainnya. Maka perlu kita syukuri, berbahagia kita atas nikmat Allah yang mana khairun mimma yajma'un, lebih baik kita syukuri nikmat-nikmat ibadah kita ini dibandingkan nikmat-nikmat harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita di bulan yang berbahagia, kemenangan di awal bulan Syawal ialah bagaimana kita memupuk apa yang sudah ada kita jaga. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang merasa senang tapi kita belum melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai kita merasa senang tapi kita belum melaksanakan puasa Ramadan dengan betul. Perbaiki bagi yang belum melaksanakan dengan baik, niat lebih baik lagi, memperbaiki. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tugas kita sebagai hamba Allah? Selain hubungan kita bercantik, kita baguskan kepada Allah, maka Allah telah mengajarkan ada perintah zakat fitrah bagi orang yang berpuasa sebagai tuhratun, pencuci, pembersih. Mungkin ada yang berpuasa perbuatan minal lagwi wal rafats, perbuatan dosa, lalai, perkataan kotor yang dilakukannya ketika berpuasa. Namun di sisi lain, di situ ada nilainya. Melihat orang-orang di sekitar kita, mulai dari berpuasa kita merasakan lapar, bagaimana orang-orang yang susah di antara kita. Ditambah lagi kita juga menunaikan zakat. Diwajib bagi kita yang punya kelebihan, yang mana kelebihan itu bahkan walaupun dia masih memiliki bekal yang cukup untuk di malam takbiran dan satu hari raya, maka sisa uangnya pun wajib dia zakat fitrahkan. Begitulah bentuk kemanusiaan. Maka kita lihat bagaimana Allah memperlakukan hambanya di dalam hubungan dengan Allah dan manusia.
Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil qurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat. Wal yatama, dan juga kita berbuat baik kepada orang yang dikatakan anak yatim. Wal masakin, dan juga kita berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari lil qurba, dan kepada kerabat dekat yang menjadi tetangga kita. Wal jari junubi, dan tetangga kita yang memang ada di sekitar kita atau jauh dari rumah kita. Wassahibi bil jambi, dan berbuat baik kepada kawan rekan kerja kita atau kawan main kita. Wabnis sabil, dan kepada orang yang melakukan perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang menjadi kepemilikan kalian. Maka Bapak, Ibu, hadirin sidang salat Idul Fitri, yang pertama yang kita lakukan setelah hubungan kita dengan Allah, kita betulkan, kita perbaiki perbuatan baik kepada kedua orang tua ini yang Allah Subhanahu wa taala ke depan. Pernah Rasulullah SAW menaiki mimbar 3 anak tangga. Ketiga-tiganya disuruh malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mengaminkan. Salah satu daripada aminnya Rasulullah SAW yang dikatakan oleh malaikat Jibril, wa'udha man adraka abawaihi al-kibar au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah tua, atau mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya yang sudah tua, akan tetapi tidak bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Orang tua yang sudah tua bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga dengan sebab merawat mereka. Berapa banyak di antara kita yang dahulu atau sekarang pernah merasakan orang tua yang sudah lanjut. Jangan sampai kita melalaikan hak mereka. Di dalam ayat yang lain, wa atidal qurba haqqahu, dan kalian tunaikanlah hak dari kerabat dekat engkau. Kerabat dekat berdasarkan nasab, hubungan darah. Yang pertama adalah orang tua punya hak. Seberapa besar hak mereka kita tunaikan. Yang kedua, kerabat dekat kita adalah adik-beradik kita, abang, kakak, adik kita punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga adalah anak cucu kita punya hak untuk kita berbuat baik kepada mereka. Yang keempat ialah kakek nenek kita juga perlu tunaikan hak mereka. Kemudian sepupu kita punya hak untuk kita tunaikan hak, sampai kepada keponakan kita pun punya hak untuk kita tunaikan hak. Kalau hubungan musyawarah dengan sebab perkawinan, istri kita, mertua kita, ipar kita pun punya hak untuk kita tunaikan. Tapi yang utama, yang pertama, yang sah, yang paling utama, yang benar ialah yang berdasarkan nasab, terlebih dahulu kita tunaikan hak-hak mereka. Kepada orang tua yang sudah tua,
tak dapat menjadikan kita masuk ke surga karena tak merawat mereka. Maka kita menyesal. Orang tua sudah meninggal. Bagaimana bagi orang tua kita yang sudah meninggal? Pernah satu orang laki-laki datang kepada Rasulullah dari Bani Salimah. Hal baqiya min birri abawaiya syai', apakah ada sesuatu yang tersisa? Adakah cara untuk berbakti kepada kedua orang tua? Abarruhuma ba'da mautihima, yang mana aku bisa berbuat baik, berbakti kepada keduanya setelah kematiannya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ada." Yang pertama, as-salatu alaihima, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah tiada, atau salah satu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik, membina, memelihara kami di waktu kecil. Yang kedua, wal istighfar lahuma, minta ampun untuk mereka keduanya. Ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan disiksa di kuburnya. Yang ketiga, wa infatu ahdihima ba'da mautiha ba'da hima. Kita tunaikan yang menjadi wasiat kedua orang tua kita setelah kematiannya. Yang keempat, silaturahmi la tusalu illa bihi, menyambungkan silaturahmi yang mana tidak bisa tersambung kecuali dengan sebab mereka. Kita perwakilan anaknya, mungkin ada yang pernah disambungnya silaturahmi, kita sambung lagi. Saya jalan yang menjadi jalan dari kedua orang tua yang telah tiada, kita sambung. Yang keenam adalah yang terakhir, ikramu shadiqihima, memuliakan kawan-kawan main, kawan dekat dari kedua orang tua kita. Mau mendapatkan pahala untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, maka kita datangi kawan-kawan main orang tua kita yang telah tiada. Pahalanya sama seperti berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tua kita yang masih hidup, betul-betul kita perhatikan hak-haknya. Dalam suatu mafhum hadis, barang siapa yang melihat wajah orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Siapa di antara kita yang melihat wajah orang tuanya dengan cinta dan kasih sayang, pasti mendapatkan pahala haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk berbuat adalah satu. Bagi kita yang punya kelebihan, ada kemampuan, jumpai orang tua kita, jumpai adik-beradik kita, jumpai anak cucu kita, jumpai kakek nenek kita. Jangan sampai kelebihan harta kita ini tidak kita gunakan untuk berbuat baik, bersilaturahmi kepada mereka semua.
Rasulullah SAW bersabda dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabbina tiga. Adapun orang yang saling berkasih sayang karena itu ada tiga kategori. Yang pertama, haqqat mahabbati 'alal mutanasihin. Hak atas dia cintaku, kata Allah, orang yang saling nasihat-menasihati kamu. Orang yang saling nasihat-menasihati. Tak boleh satu orang. Satu orang menasihati, kita terima. Atau orang yang menasihati itu harus siap dinasihati lagi. Maka orang tersebut mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haqqat mahabbati 'alal mutazawirina. Tiga, hak atasnya cintaku, kata Allah, bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Di bulan Syawal yang mulia ini, hari raya, berbanyaklah mengunjungi kepada yang utama, kerabat dekat terlebih dahulu. Insya Allah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, haqqat mahabbati 'alal mutabadilina fiyya. Sungguh berhak dia mendapatkan cinta, kata Allah, bagi orang yang saling membelanjakan karena, saling memberi karena. Jadi kesempatan kita untuk melihat siapa yang di antara kita ini perlu diberi, kita bagi. Boleh yang lemah membagi kepada yang kuat membagi kepada yang lemah berdasarkan porsi ataupun kemampuannya. Tak punya harta, punya senyuman, punya tenaga. Tak punya harta, masih punya pikiran yang baik, nasihat yang baik. Inilah Islam mengajarkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang diberikan oleh Allah rezeki kepadanya, dia infakkan. Bisa apa saja. Kunjungan tidak mesti membawa yang mahal-mahal. Tidak mesti kita memberikan sesuatu yang sangat berharga, tapi amalan berbuat kita saling berbagi, saling memberi, itu sudah menjadi penyebab cintanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara yang berkelahi, sanak kerabat, saudara, maafkan dia. Jangan sampai mati kita tidak berteguran. La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Laisal wasil bil kafir, kata Rasulullah, bukanlah termasuk orang yang menyambung silaturahmi. Orang yang dikatakan ketika satu menyambung silaturahmi, satu lagi membalas, bukan. Walakinnal wasil, akan tetapi yang dikatakan orang yang menyambung silaturahmi ialah man wasala rahimah ila qat'at wasalaha. Orang yang menyambung silaturahmi, jika orang itu memutuskan, dia menyambungkan silaturahmi. Siapapun dari kerabat kita yang memutuskan silaturahmi, kita sambung, jangan kita balas. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama perbuatan baik dengan perbuatan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah seluruh keburukan yang pernah terjadi pada diri kita, yang kita alami dari keluarga kita, kerabat kita, dengan maaf, dengan sabar, tak perlu dibalas. Fa idzal ladzi
bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadikan peristiwa tersebut bahkan menjadi penyebab di antara engkau dengannya. Yang permusuhan tadi menjadi seperti kawan dekat, seperti tak pernah ada permusuhan lagi. Dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Ada tiga. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang berinfak di waktu lapang dan susah. Susah senang berinfak. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Yang keempat, wal afina, yang ketiga wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, kita simpulkan di dalam majelis ini, marilah kita sambung silaturahmi kita kepada yang lebih utama, kerabat dekat. Jangan yang lain-lain. Setelah itu kepada anak yatim kita muliakan. Lanjutan dari kerabat dekat tadi. Anak wa kafirul yatim fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di dalam surga, kata Rasulullah. Hakata, seperti dua jari. Wa syarah bis-sababah, dan isyarah dengan dua jari. Yang pertama jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'a, agak dilekatkan sedikit, artinya dekat. Baru kita lanjutkan. Yang terakhir, sebelum kita tutup, ada perkataan dari Imam Abu Hafiz Al-Kabir di dalam kitab Al-Idah, bahwasanya la tuqbalu shadaqatul rajul, tidak diterima sedekah seseorang, wa qarabatuhu maharij, sedangkan kerabat dekatnya, kerabat nasabnya, saudaranya membutuhkan, hatta yabda'a bihi, sehingga dia mendahulukan kerabat dekat yang susah dulu. Fayasuddu hajatahu, kemudian dia tunaikan hajat-hajat kerabat dekat. Dia tolong, baru kita sedekahkan. Ini adalah ajaran Islam. Maka kita niatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu sukses, bahagia, mendapatkan keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatan, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara bi dzikri, wa asyhadu an la ilaha illallah huwa muqsihan bi syukri, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kaffatil khalq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'afi as-safa was-sidq. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima tusirruna wa fima tu'linun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmu 'idin lillahi 'alaykum, fihi awa'idul ihsan wa raja'u nailid darajat wal 'afwi wal ghufran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ta'ala ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina nas jami'an. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdi ahla qaryatina wa dhurriyyatana min ba'dina wa qaribana wa jiranana wa qaryatina wa man hawalaina ajma'in. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'alna minhum. Allahumma khudh man khalala dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghaffar ya Tawwab, wahai Zat yang Maha Pengampun dan penerima taubat, kami berkumpul di majelis salat Idul Fitri yang mulia ini. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang diperbuat oleh tangan kami, lisan kami, mata kami, pendengaran kami dan seluruh anggota tubuh kami. Ya Allah, dengan rahmat dan kurnia Engkau ya Allah, janganlah pandang kesalahan kami yang banyak ini ya Allah. Pandanglah kesungguhan dan niat kami yang besar ini ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Engkau, diridhai oleh Engkau sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah tiada, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup, cucurkan hidayah rahmat-Mu ya Allah. Dekatkanlah mereka dengan ulama, berilah perkawanan mereka dengan orang-orang soleh. Sibukkanlah mereka dengan solat-solat mereka, baca Quran, zikir mereka, dan amal-amal soleh yang lainnya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah tiada, keduanya atau salah satunya, jangan siksa mereka di kubur mereka ya Allah. Curahkan rahmat kepada mereka ya Allah. Berilah angin surga ke dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya awal al-awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Wahai Zat yang menyayangi orang-orang miskin, ya Allah, perbaikilah seluruh masalah-masalah hidup kami. Selesaikanlah seluruh masalah-masalah hidup kami. Jangan serahkan seluruh masalah-masalah kami untuk diselesaikan oleh kami walaupun sekejap mata ya Allah. Kami tak mampu untuk menyelesaikan masalah hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami ya Allah. Di dalam majlis-majlis ini kita berkumpul, kami berkumpul ya Allah. Bagi saudara-saudara kami, ada yang sakit angkatlah penyakitnya. Di dalam majelis ini kami berkumpul bagi saudara-saudara kami yang masih punya masalah berupa hajat yang masih
masih terpendam di dalam hatinya, yang selalu didoakannya. Engkau Alamul Ghuyub, Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui perkara yang lain. Kabulkanlah doa-doa mereka ya Allah. Dengarkanlah hajat-hajat mereka ya Allah. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami terjerat hutang-hutang, selesaikanlah ya Allah. Bagi saudara-saudara kami yang bertikai, damaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman Rahim, berilah kami, istri kami, anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami ya Allah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami akui kami telah menzalimi diri-diri kami. Kami tidak menggunakan waktu kami dengan baik, tidak menggunakan harta kami dengan baik, bahkan badan kami gunakan untuk perbuatan dosa. Ya Allah, ampunlah kami. Kalau tidak Kau ampuni, Kau tidak rahmati kami ya Allah, bagi kami termasuk di dalam golongan orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kehidupan dunia yang baik dan akhirat yang baik pula ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah rahimakumullah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan